سيدنا وزهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما صرفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin jemaah Jumat yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah pada hari yang mulia ini. Allah izinkan kita untuk menjadi tamunya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki, ayunan tangan, bahkan setiap putaran roda kendaraan kita tercatat sebagai amal soleh yang kelak akan bermanfaat untuk kehidupan kita setelah kematian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita termasuk di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaat dan baginda kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang Allah muliakan. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekallah kalian. Bekal terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah. Bila masanya tiba, malaikat maut telah mendapatkan kita dari Sang Maha Kuasa Allah. Maka di saat itu berpisahlah jasad dengan nyawa kita. Di saat itu terjadi, tak ada satupun lagi yang bisa menolong dan bermanfaat untuk kita, melainkan amal soleh yang kita buat semasa hidup, melainkan sedekah, infak, wakaf yang pernah kita berikan, melainkan anak keturunan yang soleh dan solehah yang senantiasa berdoa kepada Allah. Lebih daripada itu, semuanya akan sirna, tinggal menjadi kenangan dunia yang tak lagi bermanfaat apa-apa untuk kehidupan kita di akhirat. Makanya setiap khotib yang naik di atas mimbar Jumat ini, setelah memuji Allah, berselawat kepada baginda Nabi, satu pesan yang selalu diingatkan adalah pesan untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, hari ini kita sudah berada di tanggal 14 Syawal. Sebagian mungkin sudah masuk 15 Syawal. Bulan Syawal merupakan bulan yang terletak setelah Ramadan, sebelum 3 bulan yang mulia berturut-turut: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Secara bahasa Syawal itu artinya peringkat. Tapi kalau kita telah dan kita lihat sejarah, kenapa disebut bulan ini dengan bulan Syawal? Karena ada sebuah fenomena alam yang terjadi ketika berada di dalam bulan Syawal. Fenomena itu adalah di mana ketika unta betina didekati oleh unta jantan, maka di saat itu unta betina mengangkat tinggi-tinggi ekor. Orang Arab menyaksikan fenomena ini mengatakan, "Sahabat nakoh bisa nabiha." Unta betina mengangkat ekornya tinggi-tinggi, sebuah isyarat, sebuah pertanda unta betina tidak mau digauli oleh
Melihat kejadian ini, orang-orang Arab yang hidup sebelum Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah, mereka punya keyakinan bahwa menikah, bahkan melakukan hubungan suami istri bagi suami istri pun ketika berada di dalam bulan Syawal ini mendatangkan kesialan. Apa penyebab mereka berpahaman seperti demikian? Unta saja yang merupakan binatang tidak mau digabuli di dalam bulan ini. Ditambah lagi sebuah kejadian di masa itu, ada sebuah keluarga yang tetap melangsungkan pernikahan. Tak lama berselang terjadi pula sebuah wabah yang mematikan, sehingga seluruh warga yang ada di tempat itu meninggal dunia. Berdasarkan kejadian ini, semakin kuatlah keyakinan orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang bahwa menikah di bulan Syawal mendatangkan kesialan, mendatangkan bala bencana. Lalu ketika Islam datang, dalam Islam tidak ada istilah hari sial, pekan sial, bulan sial, tahun sial. Semua waktu yang Allah berikan itu akan menjadi hari yang baik, minggu yang baik, bulan yang baik, tahun yang baik kalau diisi oleh amal perbuatan yang baik. Begitu juga sebaliknya, hari, pekan, bulan, tahun akan menjadi sesuatu yang buruk kalau diisi oleh amal perbuatan yang buruk. Maka untuk mematahkan kepercayaan orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang, Rasulullah SAW menikah dengan Siti Aisyah tepat berada di dalam bulan Syawal. Datang sekelompok orang bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang engkau rasakan, yang engkau alami setelah engkau dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal? Bukankah selama ini sebuah adat di tradisi jahiliyah di mana tidak ada orang yang mau dan berani menikah di dalam bulan Syawal karena akan mendatangkan musibah, bencana dan bala?" Lalu apa jawab Siti Aisyah? "Adakah perempuan yang lebih bahagia, yang lebih beruntung di muka bumi ini melainkan aku yang dapat menemani seorang kekasih Allah?" Siti Aisyah mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan yang tidak didapat oleh wanita-wanita lain di muka bumi Allah ini. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhazzabnya, beliau menjelaskan tentang riwayat ini. Salah satu ibadah terbaik selain puasa 6 di dalam bulan Syawal ini adalah melangsungkan pernikahan. Kenapa dianjurkan melaksanakan pernikahan di dalam bulan Syawal dibandingkan 12 bulan yang Allah berikan dalam satu tahun? Karena ada dua hal yang kita dapat ketika menikah atau menikahkan anak keturunan kita di dalam bulan Syawal ini. Yang pertama, mencontoh Rasulullah yang menikahi Siti Aisyah di dalam bulan Syawal. Yang kedua, menolak kepercayaan orang Arab jahiliyah yang mengatakan bulan Syawal ini adalah bulan sial untuk melangsungkan pernikahan. Hadirin jemaah Jumat yang Allah muliakan, maka mayoritas ulama mengatakan bahwa menikah di bulan Syawal ini adalah salah satu waktu terbaik untuk melaksanakan yang namanya pernikahan di dalam bulan ini. Maka kita perhatikan di tengah masyarakat kita hari ini, berapa banyak di antara saudara-saudari kita yang melangsungkan pernikahan di dalam bulan ini. Karena memang bulan ini selain melanjutkan puasa 6 hari setelah Ramadan, maka kita juga dianjurkan ketika punya niat baik melangsungkan pernikahan di dalamnya. Hadirin jemaah Jumat yang Allah muliakan,
Walaupun sebahagian kecil di antara masyarakat kita tetap ada kata-kata yang entah dari mana asalnya, yang mengatakan bahwa menikah antara dua hubah itu dilarang. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan dua hubah ini, sebahagian mereka berkata hubah Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ini yang kita yakini, ini yang kita percayai, apa bedanya keyakinan kita dengan Arab jahiliyah sebelum Islam datang, yang mereka pun menganggap Syawal ini bulan sial untuk menikah. Padahal dalam Islam ini Rasul telah mengabarkan tidak ada yang namanya hari sial, pekan sial, bulan sial. Iza asobathu syarra syakara fakana khairun lahu. Kapanpun, dimanapun waktunya, kalau engkau ditimpa sebuah kebaikan, Allah beri sesuatu yang menyenangkan hatimu, syakara, engkau bersyukur, fakana khairun lahu, maka itu akan menjadi kebaikan untukmu. Wa in asabathu darra, atau engkau ditimpa musibah, sesuatu yang tak kau senangi, sesuatu yang membuat engkau menderita, bala, bencana, penyakit, apapun namanya, sabar, lalu engkau bersabar, fakana khairun lahu, kesabaran itu pun akan mendatangkan kebaikan bagimu. Hadirin jemaah Jumat yang Allah muliakan, baik buruknya adalah tergantung kepada kita menyikapi semua yang terjadi di dalam kehidupan ini. Karena hidup adalah sebuah tempat kita diuji. Wala nabluukum bisyarri wal khair. Semasa kita hidup, pastilah kita akan merasakan yang namanya sesuatu yang kita senangi dan sesuatu yang tak kita senangi. Tidak ada orang di dunia ini yang dipuji Allah dengan sesuatu yang senang, yang membuatnya bahagia saja. Sesenang-senangnya orang, sebahagia-bahagianya orang, sehebat apapun orang, tetap akan merasakan setitik keburukan yang tidak ia senangi di dalam kehidupannya. Begitu juga sebaliknya, sesusah-susah orang, seburuk apapun kehidupan kita, bala, bencana, musibah, penyakit yang silih berganti datang, tetap akan ada setitik kebaikan dan kebahagiaan yang kita rasakan di dalam kehidupan. Karena memang kehidupan dunia ini adalah panggungnya kita diuji, dan ujian itu dalam bentuk dua hal itu tak akan pernah bisa luput dari kehidupan manusia. Adakala sesuatu yang menyenangkan, adakala sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika menyenangkan terjadi, bersyukurlah. Ketika sesuatu yang tak menyenangkan terjadi, bersabarlah. Karena semua yang itu akan berakhir dengan kebaikan. Karena Allah yang memberikan izin dan kehendaknya lah yang berlaku. Jika asobathu musibah, kalau seseorang ditimpa oleh musibah, lalu dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Dan kita punya keyakinan tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini melainkan izin dan kehendak Sang Maha Pencipta. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, bersabar atas segala musibah bencana yang Allah titipkan, karena semua itu adalah keniscayaan di dalam kehidupan. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Duribat 'alaihim zillah aynama suqifu
إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وقال الله تعالى في القرآن الكريم في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.